Rencana Byakuya berjalan sepenuhnya sesuai perhitungannya. Madam A memang tipe orang yang akan runtuh di bawah tekanan sekecil apapun, dan demi menyelamatkan nyawanya, ia akhirnya mengungkap rahasia paling berharga yang ia miliki. Sejak awal, Byakuya sudah mengetahui bahwa satu-satunya informasi penting yang dimiliki Madam A berkaitan dengan Kanō Akihiro. Ia dengan sengaja menciptakan situasi agar CCG tampak seolah, secara kebetulan, menemukan kebenaran tersebut. Madam A mulai menjelaskan bahwa Kanō Akihiro adalah dokter terkenal dari rumah sakit umum Kanō. Ia telah mendengar nama itu jauh sebelum benar-benar bertemu dengannya. Pada masa ketika ia masih miskin dan kelaparan, ia pernah mencoba memburu Kanō sebagai mangsa. Namun, usahanya digagalkan oleh seorang ghoul yang bekerja untuk Kanō, atau lebih tepatnya, sesuatu yang telah diubah menjadi setengah ghoul melalui eksperimen. Akira langsung menyela dengan kebingungan. Ia mempertanyakan maksud Madam A tentang eksperimen dan setengah ghoul, karena hal tersebut berada jauh di luar teori standar CCG. Meskipun pendidikan dan pelatihan Akira sangat luas, ia tidak pernah menemukan konsep seperti itu dalam dokumen resmi atau manual lapangan. Madam A menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui detail teknisnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa Dr. Kanō menggunakan manusia sebagai subjek uji coba. Ia melakukan operasi untuk mengubah manusia biasa menjadi ghoul, tetapi ghoul dengan hanya satu kakugan. Kanō menyebut mereka sebagai half ghoul. Mendengar istilah satu kakugan, ekspresi Akira langsung mengeras. Deskripsi itu segera mengingatkannya pada One Eye Owl, yang dijuluki demikian karena hanya memiliki satu mata ghoul. Ketertarikannya terhadap pengakuan Madam A pun meningkat tajam, karena Dr. Kanō berpotensi menjadi kunci untuk mengungkap keberadaan Owl. Akira memerintahkan Madam A untuk melanjutkan dan menceritakan semua yang ia ketahui. Madam A dengan panik menuruti perintah tersebut, menegaskan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Namun, pengetahuannya terbatas. Setiap kali ia mengantarkan subjek eksperimen kepada Kanō, pertemuan selalu berlangsung di sebuah rumah besar yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Itulah satu-satunya lokasi yang ia kenal. Akira mendesaknya untuk menyebutkan letak rumah tersebut. Madam A memberikan gambaran lokasi secara umum, meskipun penjelasannya tidak rapi karena latar belakang pendidikannya yang rendah. Byakuya tidak perlu bertanya lebih lanjut. Ia tahu bahwa rumah terbengkalai itu adalah bekas kediaman Kurona dan Nashiro. Setelah ayah mereka, Nanao Yasuhisa, dibuang secara fisik oleh CCG, Kanō telah menempati properti tersebut. Saat meninggalkan blok sel, Byakuya menyatakan bahwa meskipun mereka gagal menemukan Gourmet, mereka justru menemukan sesuatu yang lain. Akira sudah mulai merapikan catatan hasil interogasi. Byakuya mengusulkan agar mereka segera melaporkan Dr. Kanō ke markas besar sambil melakukan penyelidikan awal sendiri. Ia menegaskan bahwa kasus Gourmet harus dikesampingkan sementara, karena eksperimen terhadap manusia untuk menciptakan ghoul merupakan pelanggaran dengan tingkat keparahan yang jauh lebih besar. Akira menyetujui hal itu, terutama karena kemungkinan keterkaitannya dengan One Eye Owl. Keduanya kembali ke kantor cabang Distrik 20, sementara staf Cochlea meneruskan laporan ke Distrik 1. Markas besar merespons dengan cepat, memberi wewenang kepada tim Byakuya untuk memimpin penyelidikan dan menjanjikan dukungan tambahan jika memungkinkan. Namun, kantor pusat saat itu tengah mempersiapkan operasi besar, yaitu penyerbuan Anteiku, sehingga tidak dapat mengerahkan banyak penyelidik berpangkat tinggi. Informasi tersebut tidak diketahui oleh para penyelidik tingkat bawah. Dalam beberapa hari berikutnya, Byakuya dan tim Shinohara Yukinori mulai menggali riwayat Kanō Akihiro. Akira menunjukkan daftar properti yang terdaftar atas nama Kanō, jumlahnya sangat banyak. Semakin dalam mereka menyelidiki,
semakin mencurigakan sosok Kanou. Banyaknya alamat tersebut menunjukkan bahwa ia jelas menyembunyikan sesuatu. Byakuya menyatakan secara langsung bahwa yang disembunyikan Kanou adalah laboratoriumnya. Setelah mereka memiliki dasar hukum yang cukup, mereka dapat langsung bergerak. Akira melanjutkan analisisnya dengan menyebutkan bahwa seluruh latar belakang Kanou penuh kejanggalan. Ia pernah belajar di Jerman untuk meneliti Ghoul dan bahkan menjadi peneliti di GFG. Pengalaman 3 tahun itu ia gunakan untuk bergabung dengan CCG sebagai peneliti, sebelum tiba-tiba keluar dan menjadi dokter swasta. Akira menduga Kanou telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat dan dipaksa pergi, meskipun ia tidak dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, mengingat saat Kanou meninggalkan CCG, Akira masih duduk di bangku sekolah dasar. Akira menghela napas kecil karena kelelahan. Byakuya kemudian menimpali dengan nada ringan, mengatakan bahwa membayangkan Akira kecil dengan tas ransel sekolah adalah hal yang cukup sulit. Byakuya menanyakan kepada Kurona dan Nashiro apakah penugasan mereka dalam operasi ini berasal langsung dari markas besar. Keduanya menjawab serempak bahwa memang demikian adanya. Byakuya terdiam sejenak, menyadari betapa tidak beruntungnya penempatan kedua saudari tersebut. Konfrontasi langsung dengan Kanou Akihiro hampir tidak terelakkan, dan satu kesalahan saja dapat membuka fakta bahwa Kurona dan Nashiro sendiri merupakan half Ghoul hasil eksperimen Kanou. Ia menyadari bahwa jika ada kesempatan, ia harus memperingatkan mereka agar tetap menjaga jarak dan tidak menonjol. Pada saat itu, sistem mengaktifkan sebuah choice mission. Pilihan pertama adalah memperingatkan Kurona dan Nashiro agar menghindari kontak dengan Kanou demi mencegah terbongkarnya identitas mereka, dengan imbalan 10 integration points. Pilihan kedua adalah membiarkan identitas mereka terungkap, lalu setelah eksperimen Kanou terbongkar, mengusulkan pembentukan Queen Squad kepada markas besar CCG agar kedua saudari tersebut dapat bekerja secara terbuka tanpa harus bersembunyi, dengan imbalan 50 integration points. Perhatian Byakuya langsung tertuju pada pilihan kedua. Dalam cerita aslinya, Queen Squad dibentuk oleh CCG untuk melawan Aogiri Tree yang bekerja sama dengan Kanou. Operasi Queen, yang dikembangkan oleh Chikyo Hyosuke, merupakan versi yang jauh lebih aman dan stabil dibanding eksperimen setengah Ghoul milik Kanou. Prosedur ini menanamkan Queen Quell langsung ke dalam tubuh manusia, menciptakan prajurit yang menyerupai One Eye Ghoul. Saat kekuatan diaktifkan, salah satu mata akan berubah menjadi Kakugan. Namun, tidak seperti eksperimen Kanou yang tidak stabil, operasi Queen tergolong aman. Jumlah sel RC tetap berada dalam kisaran manusia normal, memungkinkan mereka memakan makanan biasa, dan hanya meningkat ke tingkat Ghoul ketika kekuatan digunakan, yang kemudian dapat disesuaikan kembali secara berkala. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan. Chikyo ingin menciptakan prajurit manusia untuk melindungi masyarakat, sedangkan Kanou bertujuan melahirkan One Eye King yang mampu menghancurkan belenggu dunia. Dengan membongkar penelitian Kanou, Byakuya dapat membingkai kondisi Kurona dan Nashiro sebagai dampak kegilaan sang dokter, lalu mengajukan program Queen sebagai solusi resmi, memberi mereka status sah di dalam CCG. Sebuah rencana pun terbentuk jelas di benaknya. Byakuya kemudian menyadari kehadiran Special Class Aura Kyoko. Kyoko menjelaskan bahwa dirinya adalah atasan langsung Kurona dan Nashiro, sehingga wajar jika ia ikut mendampingi mereka. Akira lalu menyinggung bahwa Kurona dan Nashiro pernah satu angkatan akademi dengan Byakuya. Ia terkejut dengan keakraban cara mereka berbicara dengannya. Byakuya membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa kehadiran mereka akan membuat operasi berjalan lebih lancar. Akira memperkenalkan dirinya secara resmi kepada kedua saudari sebagai Mado Akira, rank 2 investigator dan bawahan langsung Byakuya.
Kurona dan Nashiro juga memperkenalkan diri dengan formal, menyebutkan bahwa mereka adalah rank 2 investigator di bawah komando Special Class Aura. Akira kemudian meminta izin untuk memanggil mereka Kuro dan Shiro, serta mempersilakan mereka memanggilnya Akira. Setelah perkenalan selesai, Akira memaparkan seluruh informasi yang telah ia dan Byakuya kumpulkan mengenai Kanou dan eksperimennya. Kyoko mengungkapkan keterkejutannya bahwa ada seseorang yang benar-benar melakukan eksperimen untuk mengubah manusia menjadi ghoul, terlebih lagi dengan ciri hanya memiliki satu mata. Akira menegaskan bahwa baik eksperimen tersebut maupun unsur satu mata sangat mengkhawatirkan. Kyoko terdiam, memahami sepenuhnya alasan obsesi Akira terhadap detail tersebut. Ia mengenal tragedi yang menimpa Madoka Sane, ibu Akira, dan menyadari betapa dalamnya luka itu. Sementara itu, Kurona dan Nashiro berusaha keras menjaga ekspresi mereka tetap netral. Sejak mendengar nama Kanou, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu bahwa saat ini mereka belum bisa membiarkan identitas mereka terbongkar, sehingga emosi mereka ditekan di balik sikap disiplin. Setelah pengarahan selesai, penyelidikan menuju laboratorium Kanou pun dimulai. Madam A dibawa sebagai pemandu agar mereka dapat langsung menuju lokasi tanpa harus menemukannya secara kebetulan. Dipimpin oleh tahanan tersebut, rombongan tiba di sebuah rumah besar di distrik 6. Uiko Ori dan Souto Rika turut bergabung, sementara Shinohara dan Juzu tetap fokus pada penyelidikan terkait Rise. Bangunan itu berdiri di hadapan mereka, bekas rumah keluarga Yasuhisa. Sebuah mansion tua yang rusak, dipenuhi ilalang dan retakan akibat bertahun-tahun ditelantarkan. Kembali ke tempat masa kecil mereka membuat emosi Kurona dan Nashiro bergejolak. Namun, Byakuya telah lebih dulu berbicara secara pribadi dengan mereka. Kegelisahan itu telah sirna, digantikan oleh keteguhan dan ketenangan dingin untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Misi penyelidikan terhadap Kanou Akihiro telah diketahui semua pihak. Saat Akira dan Kyoko sedang sibuk, Amaha Byakuya memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara secara pribadi dengan Kurona dan Nashiro. Kurona menyatakan bahwa ia dan Nashiro akan berusaha sebisa mungkin menjauh dari pandangan Kanou agar identitas mereka tidak terbongkar. Nashiro menegaskan hal yang sama, meyakinkan Byakuya bahwa mereka tidak akan membiarkan status mereka sebagai One Eye Ghoul terungkap. Byakuya langsung meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud meminta mereka bersembunyi atau bertindak aneh. Ia justru meminta mereka bersikap seperti biasa. Bahkan jika Kanou menyebutkan jati diri mereka, itu tidak akan menjadi masalah dan mereka hanya perlu menyerahkan semuanya kepadanya. Mendengar hal itu, Kurona terkejut dan mempertanyakan apakah rencana tersebut benar-benar aman. Byakuya meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja dan menegaskan bahwa CCG akan segera membutuhkan kekuatan mereka. Nashiro menyatakan kepercayaannya penuh kepada Byakuya, dan Kurona pun menerima penjelasan tersebut. Ketika Madam A melihat Kurona dan Nashiro, ia langsung terkejut. Pandangannya tertuju pada koper Queen Kue di tangan mereka, kebingungan memenuhi wajahnya. Dalam benaknya, kedua saudari itu masih berada di pihak Kanou, bukan berdiri di antara para investigator CCG dengan senjata anti-ghoul. Kurona menanggapi tatapan itu dengan dingin, menanyakan apakah ada masalah. Nashiro menambahkan komentar tajam tentang kondisi Madam A yang terlihat menua dan lelah, menyindir keras kehidupannya di Koklea. Tersinggung oleh ucapan tersebut, Madam A berteriak membantah sebutan itu dan menegaskan bahwa dirinya adalah Madam A, bukan wanita tua. Emosinya teralihkan sepenuhnya, membuatnya lupa mempertanyakan bagaimana dan mengapa Kurona serta Nashiro kini bekerja sama dengan para Dove.
Akira segera memotong interaksi itu dan memerintahkan Madam A untuk bergerak masuk ke dalam bangunan tanpa membuang waktu. Madam A pun bergegas memimpin jalan. Di balik sikap profesionalnya, pikiran Akira dipenuhi kegelisahan. Ia memperhatikan dengan saksama interaksi barusan dan menyadari bahwa cara Kurona dan Nashiro berbicara kepada Madam A menunjukkan hubungan yang lebih dari sekadar kenalan. Nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kedua saudari tersebut. Namun, ia menahan diri. Aura sebagai atasan langsung mereka belum bereaksi, dan Akira tahu batas posisinya. Ia memutuskan menunggu hingga penyelidikan selesai sebelum menyampaikan kecurigaannya. Kyoko sebenarnya juga menyadari kejanggalan itu. Namun, sebagai mentor yang telah lama membimbing Kurona dan Nashiro, ia memilih untuk mempercayai mereka. Ia berniat menanyakan semuanya secara langsung setelah misi berakhir. Akira kemudian memeriksa pintu depan mansion dan terkejut ketika pintu itu terbuka dengan mudah. Hal tersebut segera menimbulkan kewaspadaan akan kemungkinan jebakan. Ia memperingatkan semua orang untuk tetap waspada dan tidak berpencar. Byakuya lalu menanyakan keberadaan ruang bawah tanah kepada Madam A. Wanita itu tampak benar-benar bingung, menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya basement di rumah tersebut. Reaksinya tampak tulus, menunjukkan bahwa Kano memang tidak sepenuhnya mempercayainya dan hanya memanfaatkannya sebagai pemasok subjek manusia. Nada suara Byakuya berubah dingin ketika mendengar jawaban itu, membuat Madam A gemetar dan bersumpah bahwa ia tidak berbohong. Ketika ditanya di mana biasanya ia bertemu dengan Kano, ia hanya bisa mengingat sebuah ruang tamu atau ruang gambar. Byakuya memutuskan untuk memulai pencarian dari sana. Saat mereka menyusuri rumah, Byakuya tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menunjukkan sebuah tangga yang mengarah ke bawah, yang kemungkinan besar menuju ruang bawah tanah. Mereka pun menuruni tangga tersebut dan tiba di sebuah ruang bawah tanah yang luas, tetapi kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Kano. Kurona dan Nashiro, yang sebenarnya mengetahui struktur laboratorium dan jalur menuju lokasi sebenarnya, tetap diam dan menunggu arahan Byakuya. Byakuya kemudian menekan Madam A dengan nada keras, menanyakan kembali kepastian pengakuannya. Ketika wanita itu mengangguk panik, Byakuya mendekat secara tiba-tiba dan koper di tangannya berubah menjadi senjata Jason. Madam A diliputi teror. Byakuya mengayunkan pedangnya ke arahnya, membuat Madam A berteriak dan menghindar dengan panik. Tebasan itu nyaris mengenai lehernya dan hanya memotong sejumput rambut. Madam A jatuh gemetar di lantai, menangis sambil bersumpah bahwa ia mengatakan kebenaran. Byakuya tahu bahwa ia tidak berbohong. Tindakan itu bukanlah intimidasi tanpa tujuan, melainkan bagian dari akting untuk menemukan pintu masuk tersembunyi. Akira tiba-tiba berteriak, memperingatkan bahwa ada sesuatu di balik dinding. Tebasan Byakuya telah menghancurkan tembok, membuka lubang besar yang memperlihatkan sebuah lorong sempit. Dinding lorong itu bukan terbuat dari batu atau kayu, melainkan jaringan daging organik yang berdenyut, menyerupai labirin bawah tanah di distrik 24. Sistem pun memberikan pemberitahuan bahwa Byakuya telah berhasil menggunakan aktingnya untuk menemukan pintu masuk laboratorium bawah tanah tanpa menimbulkan kecurigaan, dan ia menerima tambahan integration points sebagai imbalan. Madam A memandangi lorong aneh di hadapan mereka dengan wajah meringis jijik. Ia belum pernah melihat dinding RC sel sebelumnya, dan pemandangan jaringan organik yang berdenyut itu membuatnya merinding. Meskipun ia sendiri adalah seorang ghoul dan kagunnya tersusun dari materi serupa, minimnya pengalaman membuatnya tidak siap menghadapi pemandangan tersebut. Akira mengamati dinding itu dengan ekspresi serius dan menyatakan bahwa struktur tersebut sangat mirip dengan RC cell wall yang ditemukan di distrik 24. Ia mengira teknologi semacam itu hanya dimiliki oleh ghoul yang hidup jauh di bawah tanah,
sehingga ia mempertanyakan bagaimana Kanou bisa mereplikasinya. Aura menjelaskan bahwa hanya Goul yang dapat memicu mekanisme buka tutup dinding berbahan Kagune tersebut. Dengan lapisan cat sederhana, dinding itu tampak seperti tembok biasa, itulah sebabnya penyisiran awal tidak menemukan apapun. Byakuya memerintahkan mereka untuk bergerak maju dengan tenang, meyakini bahwa Kanou berada tidak jauh di depan. Madama, dengan suara gemetar, mempertanyakan apakah ia benar-benar harus ikut masuk. Byakuya menjawab dingin bahwa sebagai tahanan koklea, ia tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mendengar itu, Madama hanya bisa pasrah, rasa takutnya semakin membesar karena ia selalu merasakan kegelapan yang tak terukur dalam diri Kanou. Byakuya menenangkannya dengan mengatakan bahwa karena dialah yang membawa Madama ke tempat itu, ia akan memastikan wanita itu kembali ke koklea dalam keadaan hidup. Madama pun segera merapat ke belakang Byakuya, menunjukkan sikap patuh yang baru. Ia mungkin tidak memahami kekuatan investigator lain, tetapi ia tahu betul betapa berbahayanya Byakuya, mengingat bagaimana ia pernah mengepung restoran seorang diri. Di dalam lorong, mereka melihat sebuah kamera pengawas aktif yang mengikuti pergerakan mereka. Byakuya memerintahkan semua orang untuk mengabaikannya dan terus maju. Beberapa saat kemudian, dinding organik itu berubah menjadi beton biasa. Akira mengamati struktur tersebut dan menyebut tempat itu seperti labirin, dengan bangunan yang tampak jauh lebih tua daripada ruang bawah tanah di atasnya. Ia menduga tempat itu mungkin dulunya merupakan fasilitas pemerintah. Mereka kemudian tiba di sebuah jembatan batu sempit yang membentang di atas genangan cairan hitam berbau busuk. Saat menyeberang, tiba-tiba sebuah wajah pucat muncul dari permukaan. Seorang pria telanjang dan membengkak meloncat keluar, menyerang orang terdekat, yaitu Madama. Wanita itu menjerit ketakutan dan secara refleks mencengkeram kaki Byakuya, hampir menarik celananya turun. Dengan gerakan cepat, Byakuya membalik pegangan Jason dan menusukkan bilahnya ke punggung pria tersebut, menembus jantungnya dan membunuhnya seketika. Sistem memberi pemberitahuan bahwa Byakuya telah mengalahkan sebuah eksperimen gagal. Jelas bahwa makhluk itu adalah salah satu korban dari proses half-goulification Kanou. Melihat Madama masih memegang kakinya, Byakuya menyuruhnya melepaskan cengkeramannya. Madama segera meminta maaf dan menjauh, lalu menendang mayat itu dengan jijik, memakinya sebagai makhluk menjijikkan. Akira tiba-tiba memperingatkan bahwa pria itu memiliki Kagune dan mungkin masih hidup. 4 tentakel merah gelap muncul dari punggung mayat tersebut, menunjukkan Kagune khas garis keturunan Wasu. Namun tubuh itu tidak bergerak. Kagune tersebut justru mulai melahap tubuh inangnya sendiri, seolah senjata dan tubuh itu adalah entitas terpisah yang saling bertentangan. Aura dengan suara bergetar menyatakan bahwa pria itu sudah mati, tetapi Kagunenya memakan jasadnya sendiri. Akira dan Aura tampak terguncang oleh pemandangan mengerikan itu. Madama masih terduduk di lantai, terlalu ketakutan untuk bangkit. Sebaliknya, Kurona dan Nashiro berdiri tanpa ekspresi. Mereka telah melihat banyak kegagalan, seperti itu sebelumnya, manusia-manusia yang dibuang Kanou tanpa sisa. Mereka merasakan kelegaan dingin karena prosedur yang mereka jalani berhasil, menyelamatkan mereka dari akhir yang mengerikan seperti itu. Byakuya menjelaskan bahwa Kanou terobsesi dengan half-goulification, dan makhluk di hadapan mereka adalah wujud kegagalannya. Sebelum berubah menjadi seperti itu, ia adalah manusia biasa. Ia memperingatkan semua orang untuk tetap waspada karena kemungkinan besar bukan hanya satu eksperimen yang ada di sana. Akira menegangkan rahangnya, marah dan muak, mempertanyakan bagaimana Kanou bisa melakukan kekejaman semacam itu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Madama buru-buru bangkit dan mengikuti dari belakang, takut ditinggalkan sendirian dengan cairan hitam tersebut.
Ia kembali meraih ujung mantel Byakuya. Byakuya menegurnya, mengatakan bahwa meski ia berjanji melindunginya, ia tidak mengizinkannya menghambat pergerakannya. Kurona dan Nashiro ikut memperingatkan Madame A agar tidak mengganggu pekerjaan Byakuya. Dengan gugup, Madame A meminta maaf dan melepaskan tangannya. Melihat sikap protektif Kurona dan Nashiro terhadap Byakuya, Akira berharap kecurigaannya salah. Ia ingin percaya bahwa mereka tidak berada di pihak Kanou. Namun, kedekatan mereka dengan partnernya menimbulkan tanda tanya yang terus mengganggu pikirannya, meninggalkan kegelisahan yang belum terjawab. Saat Amaha Byakuya dan timnya bergerak semakin dalam ke laboratorium bawah tanah, beberapa sosok tiba-tiba muncul di tepian atas lorong. Mereka adalah Eto, Naki, serta anak buahnya. Naki, mantan pemimpin White Suits di Distrik 13, telah mengikuti jejak kakak angkatnya, Yamori, bergabung dengan Aogiri Tree, dan dua pria besar bersetelan putih di belakangnya adalah pengikut paling setianya. Eto, dengan tubuh terbalut perban putih khasnya, duduk santai di atas, mengayunkan kakinya dengan ekspresi riang. Naki berniat mengejutkan para investigator dengan kemunculan dramatis, tetapi rencananya gagal karena pemimpin kelompok sudah menyadari kehadiran mereka. Meski begitu, Naki dan anak buahnya melompat turun dan mendarat tepat di hadapan kelompok Byakuya. Ia berteriak bahwa ilmuwan gila adalah milik mereka. Eto segera mengoreksi ucapannya dengan nada mengejek, menyebut bahwa yang benar adalah ilmuwan. Akira mengenali Naki sebagai buronan Distrik 13 dan eksekutif Aogiri Tree. Dengan ekspresi tajam, ia menyatakan bahwa Naki akan menjadi bahan Queen-kue yang sangat baik. Byakuya langsung memerintahkan persiapan tempur. Naki tiba-tiba merasa ada sesuatu yang familiar dari investigator di depannya, meski ia tidak mengenali wajah Byakuya. Perasaan itu membuatnya kehilangan fokus sesaat. Kesempatan itu dimanfaatkan Akira untuk menyerang lebih dulu. Queen-kue miliknya yang berbentuk cambuk melilit tubuh Naki dengan kuat, lalu ia menghantamkannya ke dinding dengan keras. Meski benturannya dahsyat, serangan itu tidak mematikan bagi Gold peringkat S, hanya mempermalukannya. Pada saat itu, Eto bergerak. Dalam sekejap, ia sudah berada di bawah. Kecepatannya hampir tak bisa ditangkap mata manusia. Aura Kyoko berniat menyerang Naki dengan tembakan pelacak, tetapi kemunculan Eto yang tiba-tiba memaksanya ragu. Ia langsung menyadari bahwa gadis kecil itu jauh lebih berbahaya daripada penampilannya. Kesadaran itu tidak cukup untuk menghentikan Eto. Saat Eto melintas, luka-luka muncul di lengan dan kaki Kyoko. Meski tidak mampu melihat gerakannya, insting Kyoko sebagai investigator kelas spesial memungkinkannya menangkis serangan mematikan dengan Queen-kue miliknya. Namun, Queen-kue Wukaku peringkat S+ itu rusak parah dan sementara tidak dapat digunakan. Tanpa senjatanya, Kyoko praktis dinonaktifkan. Target utama Eto sebenarnya adalah Byakuya. Menjatuhkan Kyoko hanyalah tindakan sampingan. Eto melesat ke arahnya, tetapi Byakuya tetap tenang. Jason berubah ke mode perisai untuk menahan serangan. Eto melompat cepat, meninggalkan bayangan sisa, lalu mendarat di bahu Byakuya seolah hendak mematahkan lehernya. Namun Byakuya bereaksi lebih cepat. Jason kembali ke bentuk pedang dan menusuk ke atas. Eto menghindar dengan anggun dan melarikan diri ke lorong samping. Byakuya segera memerintahkan Kurona dan Nashiro untuk mendukung Akira serta melindungi Aura, lalu ia mengejar Eto. Dengan Akira dan si kembar, Naki dan anak buahnya tidak menjadi ancaman besar. Byakuya mengejar Eto hingga mereka tiba di bagian laboratorium tanpa kamera pengawas. Di sana, sikap Eto berubah total. Ia menyapa Byakuya dengan santai, seolah tidak terjadi pertempuran sebelumnya. Byakuya menanggapi dingin, tetap mendekat dengan Queen-kue masih aktif.
Eto meminta agar Byakuya tidak bersikap menakutkan, menjelaskan bahwa ia hanya menyingkirkan Kyoko dari pertarungan dan luka-lukanya akan pulih, sementara kuil-kuilnya bisa diperbaiki. Byakuya memahami hal itu. Jika tidak, ia sudah turun tangan sejak awal. Namun, luka fisik yang tidak perlu tetap membuat sikapnya dingin. Byakuya bersandar di dinding dan menyimpulkan bahwa Eto juga datang untuk Kanou. Eto mengakui hal itu dan meminta agar Kanou diserahkan kepadanya, karena akan sangat merepotkan jika Byakuya memutuskan bermain sebagai pahlawan. Byakuya langsung menyetujui permintaan tersebut, tetapi dengan satu syarat, Eto harus berjanji akan memenuhi satu permintaannya apapun itu. Eto mengangguk setuju, dengan catatan permintaannya bukan sesuatu yang mesum. Byakuya menanggapi kesepakatannya dengan Eto dengan mengatakan bahwa permintaan yang akan ia ajukan kelak tidak akan sesederhana atau semembosankan itu, meski ia belum menentukan isinya. Eto menerima jawaban tersebut dengan santai. Ia kemudian menyinggung Kurona dan Nashiro, menyebut bahwa Byakuya adalah orang yang membawa kedua putri pemilik lama rumah itu keluar dari keadaan mereka sebelumnya. Byakuya memastikan bahwa yang dimaksud Eto adalah Kurona dan Nashiro. Eto mengatakan bahwa ia hanya merasa sedikit terkejut karena keduanya dapat terbangun dari delusi mereka begitu cepat. Ia mengingat bagaimana sebelumnya mereka adalah saudari yang terikat oleh kebencian dan rasa bersalah, menukar segalanya demi ilusi cinta tanpa akhir. Namun, menurut Eto, Kanou bukanlah ayah mereka, dan seberapapun mereka mencoba mengisi kekosongan di hati, mereka tetap tidak pernah benar-benar utuh. Eto mengaku lebih menyukai mereka saat masih rusak, dan menilai mereka kini menjadi membosankan setelah kembali berfungsi secara normal. Byakuya tidak menanggapi pengamatan Eto tersebut. Ia memahami bahwa ketertarikan Eto bersumber dari kesamaan tertentu, tentang sosok ayah, kekosongan, dan keberadaan bermata satu, yang terlalu jelas untuk diabaikan. Ia tidak membenarkan maupun membantahnya. Eto lalu menyimpulkan bahwa Byakuyalah yang menyelamatkan Kurona dan Nashiro. Jika tidak, Kanou pada akhirnya akan memeras mereka hingga mati, dan bahkan jika mereka bertahan hidup, akhir mereka tetap akan mengenaskan. Nada bicara Eto terdengar ringan dan bernuansa ejekan. Byakuya menjawab bahwa mereka adalah teman seangkatannya, dan ia tidak berniat hanya diam melihat apa yang terjadi. Eto terdiam sejenak, lalu mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan Byakuya karena ia telah merampas sebagian besar hiburannya. Byakuya memotong pembicaraan dan meminta agar mereka melanjutkan langkah. Eto mengeluh singkat karena ingin beristirahat lebih lama, lalu berdiri, membersihkan pakaiannya, dan berpesan agar lain kali Byakuya membawa kedua saudari itu untuk menemuinya. Mereka kembali melanjutkan kejar-kejaran, sama-sama sadar bahwa area yang dilengkapi kamera berada di bawah pengawasan Kanou. Meski Aogiri bersekutu dengan Kanou, kerjasama pribadi antara Eto dan Byakuya harus tetap dirahasiakan. Byakuya mengejar Eto hingga mencapai laboratorium pusat. Fasilitas itu sangat besar, dengan dinding-dinding dipenuhi kapsul inkubasi. Isi di dalamnya tidak terlihat jelas, tetapi Byakuya mengetahui bahwa kapsul-kapsul tersebut berisi sisa-sisa gagal dari proses setengah goulifikasi. Di tengah ruangan terdapat kapsul terbesar, yang menahan seorang wanita, donor utama Kanou sekaligus anggota keluarga Wasu. Kanou Akihiro berdiri di atas platform dengan sikap tenang dan menyambut Byakuya. Ia menyinggung fakta bahwa Kurona dan Nashiro kini berada di bawah asuhan Byakuya dan masih bekerja untuk CCG, sesuatu yang ia anggap mengejutkan. Byakuya menjawab bahwa mereka akhirnya melihat Kanou apa adanya. Kanou tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak akan lagi mencampuri kehidupan mereka. Meski fakta bahwa ia telah mengubah mereka menjadi setengah ghoul tidak bisa diubah, mungkin mereka akan menemukan cinta yang mereka cari bersama Byakuya.
Pernyataan ini bukanlah penyesalan, melainkan karena Kurona dan Nashiro tidak lagi memiliki nilai guna baginya. Byakuya lalu bertanya apakah Kanou pernah merasakan sesuatu terhadap mereka, mengingat keduanya memandangnya sebagai ayah selama bertahun-tahun. Kanou menjawab tegas bahwa ia tidak pernah merasakan apapun. Jawaban itu tidak mengejutkan Byakuya, karena Kanou adalah sosok yang hanya memandang segalanya sebagai alat. Kanou kemudian mengutarakan pandangannya tentang dunia sebagai sebuah sangkar yang terdistorsi, mempertanyakan siapa pencipta sangkar tersebut, dan menyatakan keinginannya untuk menghancurkannya. Menurutnya, hanya kekuatan hibrida dari One Eye Ghoul yang dapat menjadi cahaya untuk menembus kegelapan. Byakuya memahami bahwa pernyataan itu secara tersirat menyinggung dominasi rahasia klan Wasu, namun ia tetap diam. Kanou melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia telah mengorbankan banyak hal demi tujuannya. Dinding RC Cell di atas hanyalah salah satu produk samping yang berhasil, tetapi ia belum menciptakan subjek sempurna. Kurona dan Nashiro hanyalah hasil yang nyaris layak, namun tetap tidak cukup. Bagi Kanou, mereka dan semua subjek lain hanyalah sesuatu yang bisa dikorbankan kapan saja, dan perasaan terhadap mereka hanya akan mengganggu fokusnya. Kanou berani mengungkapkan hal tersebut karena kehadiran Eto memberinya rasa aman, serta karena Byakuya sendiri menarik perhatiannya sebagai individu. Tiba-tiba, kapsul inkubasi tepat di bawah kaki Kanou hancur. 4 tentakel merah gelap, Kagune khas Kamishiro Rize, menembus kaca. Sosok berjubah Akatsuki dengan topeng putih muncul dan membawa pergi wanita di dalam kapsul itu. Kanou terkejut, ketenangannya runtuh. Eto pun terkejut, tetapi tidak bergerak untuk menghentikannya. Ia mengenali Kagune Rize dan segera menghubungkannya dengan Byakuya. Selain itu, donor tersebut bukanlah elemen penting bagi rencana jangka panjangnya. Sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa organisasi Akatsuki milik Byakuya telah menghancurkan kapsul dan merebut donor eksperimen. Wajah Byakuya tetap tanpa ekspresi. Ia memang berjanji akan menyerahkan Kanou kepada Eto, tetapi tidak pernah berjanji untuk meninggalkan donor tersebut. Tanpa sumber material utamanya, Kanou untuk sementara menjadi tidak berguna bagi Aogiri Tree. Eto sendiri tidak terburu-buru. Sesuai rencananya, ia akan segera memperoleh donor baru yang jauh lebih kuat, ayah kandungnya sendiri, Yoshimura Kuzen. Kamishiro Rize segera meninggalkan laboratorium bawah tanah Kanou bersama donor eksperimen tanpa mengatakan sepatah kata pun atau menoleh ke arah Amaha Byakuya. Seluruh proses pelarian telah diatur sebelumnya oleh Byakuya, dan Rize menjalankannya dengan sempurna. Tsukiyamasu, Matsumae, dan Karen bersiaga di sekitar area sebagai pengaman, siap turun tangan apabila terjadi gangguan selama evakuasi. Kanou Akihiro menyaksikan donor utamanya dibawa pergi dengan rasa penyesalan yang mendalam, sementara Eto tetap menunjukkan sikap tanpa emosi. Donor tersebut tidak penting bagi visi Eto. Tujuannya berbeda secara mendasar dari Nimura Furuta. Furuta mengejar konsep Dragon sebagai tujuan akhir, sedangkan Eto bersama Arima Kisou berusaha menciptakan One Eye King, sosok yang memiliki kekuatan dan karisma untuk memimpin seluruh ras Ghoul. Untuk menciptakan Dragon, darah Wasu adalah keharusan biologis, namun untuk menciptakan seorang raja, yang dibutuhkan hanyalah donor yang sangat kuat, tidak harus berasal dari keluarga Wasu. Pada tahap ini, Eto kemungkinan belum mengetahui rahasia penuh mengenai Dragon, karena itu merupakan salah satu misteri paling dijaga oleh klan Wasu. Dari pengamatannya terhadap Kurona dan Nashiro, Eto memahami potensi Ghoul buatan, namun ia menilai donor yang digunakan Kanou masih jauh dari cukup. Kedua saudari itu tidak memiliki kekuatan mentah yang diperlukan untuk menjadi raja seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ada kandidat yang jauh lebih unggul, yaitu Yoshimura Kuzen.
Dengan CCG yang tengah mempersiapkan operasi terhadap Anteiku, Eto dan Arima telah mulai merancang rencana mereka. Mereka berniat memanfaatkan operasi penumpasan All yang akan datang untuk merebut Yoshimura dalam kondisi kelelahan dan menjadikannya fondasi utama bagi eksperimen mereka. Sementara itu, pertempuran di pihak Akira mencapai jalan buntu. Ketika Naki dan anak buahnya mulai terdesak, Noro tiba-tiba muncul dan membawa ketiga ghoul itu pergi dengan kecepatan tak wajar, membuat pengejaran menjadi mustahil. Akira menyatakan bahwa mereka harus membiarkan para ghoul itu pergi dan fokus mencari senior investigator Byakuya, karena ia telah kehilangan jejak posisinya. Nashiro menyuarakan kekhawatirannya terhadap keselamatan Byakuya, namun Kurona menegaskan bahwa ia bukan seseorang yang mudah dilukai. Kedua saudari itu memainkan peran mereka dengan sempurna di hadapan Akira dan Special Class Aura. Melihat Kyoko tetap berniat melanjutkan misi meski terluka, Kurona dengan tulus menanyakan kondisinya. Kyoko menjawab bahwa luka-luka itu tidak akan menghentikannya dan ia tidak berniat mundur. Kurona dan Nashiro kemudian merobek pakaian mereka sendiri untuk membuat perban darurat bagi Kyoko sebelum melanjutkan pencarian terhadap Byakuya. Di laboratorium pusat, Noro datang untuk menjemput Kanou dan Eto. Sebelum pergi, Eto melirik Kanou dan memberi isyarat ke arah Byakuya, menyatakan bahwa para kegagalan itu sudah tidak berguna bagi mereka dan menyarankan agar Kanou membiarkan mereka menghadapi pemuda itu. Tanpa ragu, Kanou menekan tombol pada alat kendalinya. Saat Noro membawa Kanou dan Eto pergi, seluruh kapsul inkubasi di ruangan itu terbuka. Makhluk-makhluk mengerikan hasil kegagalan setengah goulifikasi keluar dan segera menyerbu satu-satunya manusia yang tersisa di ruangan tersebut, yaitu Byakuya. Byakuya justru merasa bersyukur. Eto secara tidak langsung telah membantunya. Tujuannya berada di tempat itu adalah untuk mengumpulkan integration points, dan pelepasan seluruh kegagalan eksperimen memberinya sasaran dalam jumlah besar. Eto sendiri memiliki asumsi berbeda, mengira bahwa sebagai setengah ghoul, Byakuya akan memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kanibalisme demi evolusi Kakuja. Dalam garis waktu asli, Kaneki Ken pernah memakan para kegagalan ini dan berevolusi menjadi setengah Kakuja, Centipede, meskipun wujud itu hanya bertahan singkat sebelum menghilang akibat hilangnya ingatan, dan baru muncul kembali dalam bentuk lain saat ia menjadi dragon. Byakuya merenungkan bahwa jika Kaneki lebih kejam dan cukup memakan para ghoul tersebut untuk menjadi Centipede Kakuja sepenuhnya sebelum penyerbuan, nasib Yoshimura mungkin akan berbeda. Byakuya tidak merasakan tekanan dari gerombolan di sekitarnya. Bahkan saat menarik senjatanya, pikirannya sempat mengembara pada peristiwa masa lalu, termasuk bagaimana Kaneki dahulu terhambat oleh Arata Proto milik Amon Koutarou. Ia menyadari bahwa jika Kaneki saat itu lebih kuat dan lebih cepat, ia mungkin bisa mencapai Yoshimura sebelum Arima tiba. Byakuya kembali fokus pada kenyataan. Dengan satu ayunan, ia membelah eksperimen terdekat menjadi dua, dan pembantaian pun dimulai. Satu demi satu kegagalan tumbang di tangannya, setiap kematian memberinya integration points. Beberapa menit kemudian, Akira dan yang lainnya mengikuti suara pertempuran hingga mencapai laboratorium. Saat mereka tiba, Byakuya sedang menjatuhkan kegagalan terakhir. Lantai dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Byakuya berdiri di tengah pembantaian itu, tubuhnya berlumuran darah dari ujung kepala hingga kaki. Akira terkejut melihat pemandangan tersebut, namun ketegangan di dadanya akhirnya terlepas. Ia melangkah mendekat, tetapi Byakuya lebih dulu menjelaskan bahwa Kanou telah dibawa pergi oleh Aogiri dan sebelum pergi melepaskan para subjek gagal. Akira menghentikannya dengan meletakkan jarinya di bibir Byakuya, menyatakan bahwa ia tidak peduli pada laporan misi saat itu dan hanya ingin memastikan bahwa Byakuya selamat.
Amaha Byakuya sedikit menegang sebelum menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan darah yang melapisi tubuhnya berasal dari makhluk-makhluk yang tergeletak di lantai, bukan darahnya sendiri. Setelah menerima jawaban tersebut, Akira berbalik dan berjalan kembali ke arah Kurona dan Nashiro dengan wajah tanpa ekspresi. Special Class Aura Kyoko menyatakan penyesalannya karena Kanou Akihiro tetap berhasil dibawa pergi oleh Aogiri Tree. Byakuya kemudian menyarankan agar mereka segera kembali ke permukaan dan menyerahkan proses pembersihan kepada investigator wilayah setempat. Perhatiannya tertuju pada kondisi Kyoko, karena ia merasa ikut bertanggung jawab atas luka-luka yang dideritanya sebagai akibat dari kerjasamanya dengan Eto. Kyoko menyetujui usulan tersebut. Namun, saat Kyoko mulai berjalan mengikuti mereka, rasa sakit tiba-tiba menjalar di tubuhnya hingga ia terpaksa menahan napas. Kurona segera menanyakan kondisinya. Kyoko menjelaskan bahwa sebagian besar lukanya memang tidak dalam, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan sayatan di pahanya kembali terbuka setiap kali ia berjalan. Byakuya mempertimbangkan sejenak, lalu menawarkan diri untuk menggendongnya keluar. Kyoko tampak terkejut, tetapi menerima tawaran itu dan mengucapkan terima kasih. Kurona dan Nashiro saling bertukar pandang, terkejut melihat situasi berkembang dengan cepat seperti itu. Byakuya mengangkat Kyoko ke punggungnya dan mulai berjalan menuju permukaan. Meski bertubuh tinggi dengan postur yang berisi, tubuh Kyoko ternyata ringan. Dengan tinggi 165 cm dan berat 57 kg, fisiknya ramping dan atletis tanpa kelebihan berat badan. Di tengah perjalanan, Kyoko berbicara pelan dan mengatakan bahwa Byakuya mengingatkannya pada adik laki-lakinya. Byakuya menanyakan apakah ia memiliki seorang adik, dan Kyoko menjawab bahwa ia pernah memilikinya, tetapi adiknya telah dibunuh oleh seorang ghoul bertahun-tahun lalu. Tragedi itulah yang mendorongnya masuk akademi dan menjadi investigator. Byakuya tidak menanggapi dengan kata-kata penghiburan dan memilih untuk diam. Kyoko mengenang bahwa terakhir kali seseorang menggendongnya seperti ini adalah saat pergelangan kakinya terkilir dan adiknya membawanya pulang. Peristiwa itu sudah lebih dari 1 dekade yang lalu. Byakuya menanggapi bahwa Kyoko adalah investigator yang kuat dan kejadian ini hanyalah insiden yang tidak terduga. Namun, Kyoko menyangkal, mengatakan bahwa ghoul kecil itu adalah eksekutif inti Aogiri, dan bahkan dalam kondisi puncaknya, ia ragu bisa mengalahkannya. Kekuatan Eto meninggalkan kesan mendalam pada Kyoko. Ia belum pernah menghadapi ghoul yang begitu luar biasa, terlebih lagi ia merasakan bahwa lawannya bahkan tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Ironisnya, intervensi Eto justru menutup celah dalam rencana Byakuya, karena kini Akira dan yang lainnya menganggap wajar bahwa Kanou direbut oleh kekuatan yang begitu mengerikan. Byakuya menyetujui bahwa Eto memang merupakan ancaman besar. Setelah tiba di permukaan, Byakuya berkoordinasi dengan cabang WOT ke-6. Tim investigator datang untuk mengamankan laboratorium, sementara petugas medis menangani luka-luka Kyoko. Sebelum berpisah, Kyoko mengundang Byakuya untuk berkunjung ke rumahnya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Kurona dan Nashiro langsung merasa ada kejanggalan dalam undangan tersebut, seolah-olah Kyoko telah menunjukkan ketertarikan khusus padanya. Namun, Kyoko melanjutkan dengan meminta agar Kurona dan Nashiro ikut datang bersama Byakuya. Kurona terkejut tetapi menyetujui, sementara Nashiro menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan keputusan pada Byakuya. Byakuya menerima undangan itu, menyadari bahwa ajakan tersebut kemungkinan bukan sekadar kunjungan sosial, melainkan berkaitan dengan masa lalu kedua saudari itu. Ia menyadari bahwa pengenalan Madam A sebelumnya pasti telah menarik perhatian investigator setajam Kyoko atau Akira. Kyoko menyatakan bahwa ia senggang sepanjang minggu dan mengusulkan pertemuan pada sore hari keesokan harinya. Byakuya menyetujui.
Akira sampai pada kesimpulan yang sama bahwa Special Class Aura ingin menginterogasi Kurona dan Nashiro secara pribadi, dan ia memilih untuk tidak ikut campur, mempercayakan hal itu sepenuhnya pada Kyoko. Dalam operasi penangkapan Kanou, Byakuya telah secara sistematis menghabisi puluhan eksperimen gagal. Amaha Byakuya menghela napas pelan saat hendak menahan wanita itu, tetapi Kamishiro Rize bergerak lebih dulu. Kagune Rize melesat dan dengan mudah menangkis serangan wanita tersebut. Selain perbedaan kekuatan yang sangat besar, wanita itu telah hampir setengah tahun tidak mengonsumsi daging manusia dan hanya bertahan hidup melalui cairan nutrisi di dalam pot inkubasi. Akibatnya, kekuatannya telah menurun drastis. Kagunenya rapuh, dan keempat tentakel kurusnya terputus seketika oleh serangan Rize. Kehilangan senjata utamanya, wanita itu menerjang Byakuya dan mencoba menggigitnya. Byakuya hanya menahan kepalanya dengan satu telapak tangan, lalu memberikan satu pukulan terukur di tengkuknya hingga wanita itu kembali pingsan. Byakuya bertanya kepada Rize apakah ia memiliki persediaan bangkai gol. Jika tidak, mereka harus membawanya ke Anteiko. Rize menggelengkan kepala dan menyatakan bahwa Anteiko adalah satu-satunya pilihan. Dalam perjalanan menuju WOT ke-20, suasana hati Rize menjadi muram. Melihat kondisi menyedihkan wanita Wasu tersebut mengingatkannya pada dirinya sendiri. Rize mengatakan bahwa jika Byakuya tidak menyelamatkannya dahulu, mungkin ia akan berada di posisi yang sama, menyerang tanpa kesadaran seperti wanita itu sekarang. Byakuya menjawab singkat bahwa kemungkinan itu memang ada, karena dalam alur waktu aslinya, Rize mengalami nasib yang serupa. Rize mengungkapkan kebenciannya pada Nimura Furuta dan menyatakan bahwa dirinya beruntung telah bertemu Byakuya. Jika ia yang dipenjara di tempat gelap itu dan disiksa tanpa henti hingga kehilangan akal sehat, ia lebih memilih mati daripada hidup sebagai cangkang kosong. Byakuya menenangkannya, mengatakan agar ia tidak terjebak pada hal-hal yang tidak pernah terjadi, dan menyatakan bahwa ia sendiri senang telah memilih untuk menyelamatkannya. Mereka tiba di Anteiko dan masuk melalui jendela lantai 2 menuju ruang santai. Yoshimura Kuzen sudah menunggu di sana. Ia mempertanyakan keberadaan wanita yang tidak sadarkan diri tersebut. Byakuya menjelaskan bahwa wanita itu adalah donor utama eksperimen Kanou, dan Kakuhou Kurona serta Nashiro berasal darinya. Ia juga menyampaikan bahwa laboratorium bawah tanah telah dihancurkan, mereka berhasil menyelamatkan wanita itu, namun Kanou sendiri telah dibawa pergi oleh Aogiri. Yoshimura memahami situasinya dan menyadari bahwa wanita tersebut adalah anggota keluarga Wasu. Byakuya menambahkan bahwa kondisinya sangat kelaparan hingga kehilangan akal sehat, dan jika dapat distabilkan, ia mungkin masih berguna. Ia meminta daging gol. Yoshimura menyetujuinya dan segera menyediakan persediaan tersebut. Byakuya mendudukkan wanita itu di kursi dan membuka bungkusan daging. Begitu mencium aromanya, mulut wanita itu terbuka secara refleks, nalurinya sepenuhnya terfokus pada makan. Byakuya memasukkan daging itu ke dalam mulutnya. Perlahan, wanita itu mulai bergerak. Meski masih linglung, asupan makanan telah meredakan sisi buasnya. Byakuya menanyakan apakah ia dapat mendengarnya. Namun, begitu mencium aroma Byakuya, wanita itu kembali menerjangnya sebelum selesai menelan, dan kembali ditahan oleh tangan Byakuya di kepalanya. Byakuya lalu menjentikkan jarinya ke dahi wanita itu dengan kekuatan yang terkontrol, cukup untuk terasa sakit tanpa melukainya. Wanita itu meringis dan memegangi dahinya. Kemampuannya merasakan sakit menjadi pertanda baik bahwa ia belum sepenuhnya hilang. Byakuya menegurnya agar sadar dan berhenti mencoba memakan setiap manusia yang ia lihat, lalu menanyakan namanya. Dengan suara lemah dan terputus-putus, wanita itu menjawab bahwa namanya adalah Wasuchika. Byakuya mencatat bahwa masih ada harapan karena ia mampu mengingat namanya dengan cepat.
Wasu Chika bertanya di mana ia berada, tetapi kesulitan merangkai kalimat akibat trauma dan isolasi berkepanjangan. Yang ia ingat hanyalah kegelapan, penderitaan tanpa akhir, Kakuhou yang dicabut dan tumbuh kembali, serta rasa lapar dan ketakutan. Byakuya menjelaskan bahwa mereka berada di Anteiku dan menegaskan bahwa merekalah yang telah menyelamatkannya, sehingga ia seharusnya tidak mencoba memakannya. Wasu Chika langsung ciut di hadapan tatapan mata Kamishiro Rize dan tidak berani melakukan apapun lagi. Ia samar-samar mengingat bahwa Kagunenya telah dipotong oleh wanita itu sebelumnya. Di alam bawah sadarnya, Chika telah mengakui Rize sebagai makhluk yang jauh lebih kuat dan sebagai sumber ketakutan yang nyata. Melihat pertikaian kecil antara Rize dan Chika yang berpusat pada amarah Byakuya, Yoshimura Kuzen hanya tersenyum dan memilih diam. Setelah beberapa saat, ia bertanya apakah Chika membutuhkan lebih banyak daging. Byakuya menjawab bahwa Chika tampaknya belum cukup makan dan akan sangat terbantu jika Yoshimura bisa menyediakan satu bungkusan lagi. Yoshimura menyetujuinya dengan sikap lembut seperti seorang kakek. Byakuya kemudian kembali memusatkan perhatiannya pada Chika dan menyatakan bahwa kesadarannya tampaknya mulai pulih. Ia bertanya apakah Chika masih mengingat siapa dirinya. Chika mulai menyebutkan bahwa ia berasal dari klan Wasu, tetapi tiba-tiba terhenti. Ekspresinya berubah drastis ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengatakan lebih banyak. Ia yakin bahwa jika berbicara terlalu jauh, klan akan membungkamnya selamanya. Karena itu, ia menutup mulut dan memalingkan wajahnya. Byakuya mengatakan bahwa ia sudah mengetahui identitas Chika sebagai anggota Wasu dan bertanya apakah Chika menolak bicara karena rasa takut. Ia menegaskan bahwa klan Wasu tidak mengetahui keberadaannya saat ini, sehingga Chika tidak perlu khawatir akan diburu karena apapun yang ia ungkapkan. Chika hanya menggeleng pelan, masih terlalu ketakutan untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, dengan suara gemetar, ia bertanya apakah Byakuya akan membunuhnya jika ia tidak memberi tahu apapun. Byakuya menjawab bahwa ia tidak akan membunuhnya dan tidak berniat memaksanya berbicara. Namun, ia juga menegaskan bahwa Chika tidak akan dilepaskan. Ia lalu mengarahkan pandangan Chika ke arah Rize dan bertanya apakah Chika merasa wanita itu terlihat familiar. Chika menatap Rize, yang saat itu tersenyum ramah dan tampak mudah didekati. Chika berpikir cukup lama sebelum akhirnya menyadari bahwa Kagune Rize sangat familiar. Bukan hanya mirip, melainkan sama persis dengan miliknya. Dari sana, Chika menyimpulkan kemungkinan yang mengejutkan dan spontan bertanya apakah Rize juga berasal dari keluarga Wasu. Rize menjawab dengan tenang bahwa ia memang berasal dari Wasu, lebih tepatnya seorang Wom yang melarikan diri dari klan. Baik Rize maupun Byakuya tidak berniat membiarkan Chika pergi, sehingga apapun yang ia ketahui tidak lagi menjadi masalah. Bahkan tanpa penjelasan, Chika pada akhirnya akan menyadari keterkaitan Kagune mereka. Jika ia kembali ke klan dan menyebutkan kekuatan tersebut, identitas Rize sebagai Wasu yang menghilang akan segera terungkap. Demi menjaga lokasi Rize tetap rahasia, Chika harus tetap tinggal. Mendengar istilah Wom, mata Chika membelalak. Ia segera memahami siapa yang berdiri di hadapannya. Dengan kata melarikan diri dan Wom, hanya ada satu orang yang cocok. Chika dengan gugup memastikan apakah wanita itu adalah Rize. Rize membenarkannya dengan nada ramah dan memperkenalkan diri. Chika, masih terbawa kebiasaan sopan, membalas salam tersebut dengan gugup, namun pikirannya kacau karena terlalu banyak informasi yang harus ia cerna setelah keluar dari kegelapan laboratorium. Byakuya kemudian merangkum situasinya, karena keberadaan Rize, Chika tidak bisa kembali ke klan Wasu dan untuk sementara harus tinggal bersama mereka. Ia menambahkan ancaman bahwa jika Chika tidak berperilaku baik,
ia tidak keberatan mengirimkannya kembali kepada Dr. Kano, yang kini telah bergabung dengan Aogiri Tree sebagai subjek eksperimen baru. Mendengar nama Kano, Chika terkejut dan bertanya apakah dokter itulah yang telah mengurung dan menyiksanya selama ini. Byakuya membenarkannya. Ia mengatakan bahwa meskipun mereka menganggap tindakan Kano tidak manusiawi dan telah menyelamatkannya, ia tidak akan ragu menyerahkan Chika kembali jika ia menolak bekerja sama. Ancaman tersebut langsung menghancurkan pertahanan mental Chika. Ia menolak keras kemungkinan dikembalikan ke Kano dan mulai menangis sambil memohon, berjanji akan menuruti semua perintah asalkan tidak dikirim kembali. Chika masih sangat muda, kira-kira seusia Rize, dan hanyalah anggota kecil dalam klan. Ketahanan mentalnya telah lama hancur akibat eksperimen di laboratorium, dan bayangan kembali ke sana sudah cukup untuk mematahkan dirinya sepenuhnya. Melihat Chika menangis, Byakuya merasa canggung dan bertanya apakah ia telah bertindak terlalu berlebihan dalam menakut-nakutinya. Rize langsung menegurnya dengan dingin, mengatakan bahwa tindakannya benar-benar kejam karena telah membuat gadis malang itu menangis.